kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan kepercayaan dan kekuasaan seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan dan bangsa. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kesejahteraan masyarakat, seperti menghambat pembangunan nasional, meningkatkan angka kemiskinan, dan menurunkan kualitas pendidikan. Solusinya tentu jelas, transparansi anggaran hukum harus tegas, tidak pandang bulu. Dan siapapun yang melakukan korupsi, maka hukum harus tetap ditegakkan. Lalu, bagaimana jika yang korupsi adalah penegak hukum itu sendiri? Korupsi oleh penegak hukum merupakan hal yang sangat merugikan, karena tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum Indonesia yang benar. Oleh sebab itu, pelaku korupsi, termasuk penegak hukum, wajib diproses secara tegas, adil, transparan sesuai dengan pra-undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan diharapkan memberikan efek jerah kepada pelaku agar dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia, sehingga harta yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Stop korupsi. Mulai dari kita, Sekecil apapun, berani menolak demi masa depan Indonesia sejahtera. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam kasus korupsi penyaluran bansos beras. Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantation. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. 5 tersangka yang diduga merugikan negara 223 miliar rupiah tersebut langsung ditahan di rutan KPK. Kejaksaan Agung tetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero dan juga kontraktor kontrak kerjasama. Pemirsa, Kejagung sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Jangan sampai salah tunjuk pemimpin esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Ada yang tahu, ada yang Pak, gajinya kurang ya Pak? Pak, gajinya kurang Pak? Pak, gajinya kurang ya Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah kendaraan mewah usai menggeledah rumah pribadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Jakarta Selatan, Jumat malam, 5 Juni 2020. Mantan Kepala Desa bersama mantan Sekretaris Desa Patarisan, Kecamatan Sukabara, Kabupaten Sukabara, Kalimantan Tengah, diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2023. untuk apa terkoneksi? Jika masih mati lampu, cukup dikasih